Ya, halo Bapak Ibu guru dan juga anak-anak, Shalom. Selamat siang. Ya, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, kita satukan hati, ya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Engkau boleh memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami boleh membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan sebagian dari firman Tuhan di chapel siang hari ini. Dan bantu kami Tuhan, tolong kami agar kami boleh benar-benar mengerti dan memahami isi kebenaran yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Keberkati juga hamba-Mu Tuhan, agar ketika menyampaikan renungan ataupun firman boleh seturut dan sesuai dengan kebenaran daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian. Oke, kalau misalkan kemarin kita bersama-sama membahas ya tentang apa tujuan hidup manusia diciptakan di bumi ini, ya, yaitu bekerja dan memelihara bumi, Taman Eden atau bumi kita sekarang ini. Nah, pada saat ini kita akan fokus membahas yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, bagaimana kisah Allah, God story in our story. Ya, kisah Allah dalam kisah kita berfokus pada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, maka dari itu mari kita buka Alkitab dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ya, ayat 1 sampai 7. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak silakan memperhatikan dan membaca di tempat masing-masing. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu dimakan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, anak-anak, pada siang hari ini kita akan melihat bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Tapi Bapak tidak akan menjelaskannya secara teologis yang begitu berat. Bapak hanya akan menjelaskan mungkin sedikit saja. Ya, kita lihat dulu dari awal, ya, terjadinya percakapan antara Hawa dan ular. Ya, Hawa dengan ular. Pada saat itu, adapun ular yang paling cerdik. Adapun ular yang paling cerdik. Di sini ular digambarkan sebagai hewan yang paling cerdik pada saat itu. Berbicara dengan Hawa.
Jadi terjadi dialog antara Hawa dengan ular pada saat itu. Nah, ular mengatakan pada mereka, pada Hawa khususnya, bahwa segala segala pohon buah-buahan di taman ini tidak boleh kamu makan. Lalu sahut Hawa, semuanya boleh, tapi ada satu yang tidak boleh. Nah, di sini ular sedang berusaha untuk memancing Hawa untuk berpikir tentang sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya. Hawa tidak pernah berpikir sebelumnya untuk mencoba memikirkan memakan buah itu. Nah, tetapi di sini ular memancing Hawa dengan memberikan sebuah pertanyaan yang berlawanan arah, ya, atau sebaliknya dari yang diperintahkan Tuhan. Tuhan bilang kepada manusia, semua boleh kamu makan, tapi hanya satu yang tidak boleh, ya kan? Tapi ular bilang, semuanya bukannya nggak boleh ya. Nah, jadi di sini ular sedang mencoba menarik Hawa untuk berpikir, oh iya ya. Nah, disitulah jadi Hawa sudah mulai memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, sesuatu yang dosa, maka ia mulai memikirkan hal itu. Nah, selanjutnya ketika Hawa itu pun pada akhirnya mulai tergoda, ia pun memakan buah itu, kemudian memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Nah, lalu pada akhirnya ketika mereka sudah makan, maka terbukalah mata mereka. Ya, terbukalah mata mereka, mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka telanjang, dan kemudian mereka mengambil daun ara dan membuat sebuah cawat, ya, membuat cawat untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang itu. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita baca di ayat 8 hingga seterusnya, di situ dijelaskan bahwa mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Nah, pada saat mereka sudah sadar bahwa mereka telah telanjang, mereka telah melanggar firman Tuhan, mereka telah melanggar aturan yang telah diberikan Allah, maka mereka pun merasa takut ketika mendengarkan suara langkah kaki Allah. Yang dulunya Adam dan Hawa itu memiliki relasi yang begitu intim dengan Tuhan di taman itu, tetapi sekarang mereka justru merasa ketakutan ketika Tuhan datang, ketika Allah datang. Maka mereka ketika mendengar langkah kaki Allah saja pun mereka sudah mulai ketakutan. Ya, jadi sini kita bisa melihat bahwa relasi yang dulunya intim, yang begitu dekat, ya, sehingga karena mereka melakukan dosa, mereka jatuh dalam dosa, akhirnya relasi itu pun putus. Ya, relasi itu pun sudah akhirnya terpisah. Manusia dan Allah sudah tidak bisa bersatu lagi. Sudah dipisahkan oleh yang namanya tadi dosa. Allah tidak bisa bersentuhan sama sekali dengan yang namanya dosa. Seperti itu. Ya. Lalu selain daripada relasi antara Tuhan dengan manusia yang harus terputus, manusia maupun ular harus menerima konsekuensi ataupun dampak dari dosa. Kita tahu sendiri bahwa ular harus berjalan menggunakan perutnya. Ya, lalu yang kedua, ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-16, ya, di situ dijelaskan bagaimana Hawa begitu sulitnya mengandung, ya, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu di ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, begitu luar biasanya dampak dari dosa ini. Hawa harus bersusah payah dalam mengandung, dan juga Adam harus bersusah payah dalam bekerja, ya, bersusah payah dalam bekerja.
mencari rezeki, ya. Kemudian dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi anak-anak, dari sini kita bisa melihat akibat dan konsekuensi dari dosa itu tadi. Ya. Nah, namun kita juga harus tetap ingat bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun, manusia itu sebenarnya sudah memiliki perintah yang sama yang ia peroleh, ya, pada waktu ia pun telah jatuh dalam dosa. Apa itu? Manusia tetap beranak cucu, ya. Kemudian manusia tetap bekerja mengolah taman Eden. Nah, tapi yang membedakan ialah susah payah itu tadi. Ketika Allah memerintahkan kepada manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, ya, konteksnya ini, mereka tidak perlu bersusah payah, tidak perlu bersusah payah dalam bekerja, ya. Tapi pada saat sekarang, ketika jatuh ke dalam dosa, nah, mereka harus bersusah payah. Nah, tetapi ingat, tanggung jawab ataupun perintah yang Allah berikan kepada manusia tetap sama, gitu ya, yaitu tetap menjaga, beranak cucu, memelihara bumi ini, gitu ya, tetap menjaga, tetap memelihara bumi ini. Nah, jadi anak-anak, dari firman yang kita baca hari ini, ya, Bapak merenungkan secara pribadi bahwa konsekuensi yang diakibatkan oleh dosa itu begitu luar biasanya. Yang dulunya manusia itu bisa menjalin relasi dengan Tuhan begitu dekat, tapi sekarang harus terpisah akibat dosa itu tadi. Yang dulunya tidak perlu bersusah payah dalam mencari makan, tapi sekarang harus bersusah payah. Nah, tetapi tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi ini tidak berubah, ya. Tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi tidak berubah, yaitu tetap bekerja dan tetap berusaha di mana kita berada. Nah, dari sini Bapak merenungkan bahwa Bapak ditempatkan di Sekolah Lentera Harapan Banjar Agung ini untuk menjadi seorang guru. Nah, Bapak harus bekerja selayaknya seorang guru, yaitu guru penjas dan juga guru matematika lintas minat yang Bapak ampu saat ini. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Tanggung jawab anak-anak, peran anak-anak di sekolah, ya, itu tetap sama, nak. Yaitu bekerja, yaitu belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas-tugas, apalagi ya, menyelesaikan setiap tanggung jawab selain seorang siswa, begitu. Meskipun kita harus bersusah payah, meskipun kita harus berpeluh dalam bekerja, dalam mengerjakan segala sesuatunya, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Di ayat yang ke-21, ya, Bapak bacakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Dari sini kita belajar dan melihat bahwa sebenarnya meskipun manusia itu telah melanggar perintah Tuhan, manusia telah mengecewakan hati Tuhan, ya, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan manusia. Buktinya Tuhan masih menyertai dia, kalau di sini dibilang Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap memperhatikan manusia. Nah, jadi anak-anak, meskipun dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kenapa banyak sekali pekerjaan, susah sekali pekerjaan ini, nggak selesai-selesai, kok setiap hari ada aja masalah, ya, kayak nggak selesai-selesai begitu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Meskipun kita dalam bekerja itu harus berpeluh, harus bersusah payah. Ini janji yang diberikan oleh Tuhan. Nah, maka dari itu anak-anak, pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengerjakan bagian kita ataupun peran kita masing-masing dengan baik?
dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, atau justru mengandalkan diri sendiri? Ya. Nah, yang ketiga, apakah kita sudah berdoa, menyerahkan pergumulan, meminta tolong kepada Tuhan, meminta penyertaannya ketika kita hendak mengerjakan segala sesuatunya? Nah, itu ya. Itu akan menjadi pertanyaan refleksi buat kita di siang hari ini. Ya, silakan direnungkan anak-anak, dan mari kita berefleksi bersama-sama. Apakah kita masih hidup dalam dosa, menikmati dosa, atau justru kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan dari Tuhan? Ya, oke. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat renungan yang boleh kami baca dan dengarkan, dan kami renungkan dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Mampukan Tuhan biar melalui renungan siang hari ini kami benar-benar merefleksikan dan merenungkan apakah kami benar-benar sudah mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Apakah kami sudah benar-benar menyerahkan pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman hari ini boleh masuk di hati dan pikiran kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang silakan boleh bergabung dengan KTB masing-masing. Silakan bagikan hasil refleksinya. Tuhan Yesus memberkati.